merupakan dua hal yang bertolak belakang. Di Kota Bengkulu, banyak berbagai wisata yang ada. Salah satunya Benteng Maboro. Benteng Maboro merupakan ikonik di Kota Bengkulu dan juga merupakan destinasi yang tepat bagi Anda untuk berwisata dan mempelajari nilai-nilai peninggalan sejarah di dalamnya. Ingin tahu detail-detailnya? Berikut liputannya. Berdiri tegak dan kokoh menghadap Samudra Indonesia, Benteng Maboro angkuh menghadang zaman. Sebelum kita memasuki ke pintu utama Benteng Maboro, sebaiknya pengunjung diwajibkan menggunakan masker dan mencuci tangan terlebih dahulu agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di masa pandemi saat ini. Benteng Maboro Bengkulu ini merupakan benteng terbesar di Asia, peninggalan pemerintah Inggris pada saat penjajahan. Seiring berkembangnya waktu, bangunan ini beralih fungsi menjadi pusat perdagangan. Memasuki gerbang utama setelah melewati jembatan pintu masuk, terdapat dua ruangan yang saling berhadapan, yaitu sebelah kanan terdapat ruangan jaga dan sel militer. Di sini terdapat lukisan kompas yang dibuat oleh tahanan menggunakan bahasa Belanda tertempel di beton bangunan yang kokoh. Selanjutnya, di sebelah kiri terdapat ruangan tahanan dan harta. Sedangkan memasuki ke pintu utama di sebelah kanan, terdapat barak militer berisikan beberapa meriam dan peluru yang tersisa. Ke depan terdapat perkantoran yang digunakan untuk perwira. Di utara terdapat bekas gudang mesiu. Ada dua terowongan di pojok depan dan sebelah kiri benteng dekat perkantoran itu. Ada yang berasumsi terowongan tersebut tembus hingga Pantai Panjang, yaitu Pantai Panjang Bengkulu sebagai jalan keluar militer Inggris bila terkepung. Namun, ada pula yang beranggapan terowongan itu buntu. Pamer dan audiovisual guna untuk meningkatkan pemanfaatan Benteng Maboro sebagai cagar budaya. Ruangan pameran dan audiovisual ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat terhadap sejarah benteng terbesar di Asia, yang dimana terdapat sejarah perjanjian Belanda menyerahkan Malaka dan Semenanjung Melayu, termasuk Penang dan sebuah pulau kecil yang tidak bertuan. Perjanjian tersebut dilakukan pada tanggal 17 Maret 1824 di London, dikenal dengan Traktat London. Pada perjanjian itu, Belanda diwakili oleh Hendrik Vogel dan Anton Leonhard Vlug, sedangkan Inggris diwakili oleh George Canning dan Charles Watkin William Lyons. Ini untuk mempermudah Inggris dan Belanda dalam mengontrol wilayah jajahan masing-masing. Tempat ini bagus untuk mengenal lebih dalam lagi Kota Bengkulu. Banyak wisatawan dari masyarakat sekitar dan wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Seperti saya sendiri yaitu wisatawan lokal. Biasanya tempat ini sering dikunjungi oleh wisatawan itu pada saat sore hari sebagai tempat refreshing bersama keluarga maupun teman-teman. Letak Benteng Maboro dibangun di daerah strategis, yakni dekat dengan pusat kota dan juga daerah pantai. Para wisatawan akan disambut dengan jembatan kayu yang dibangun di atas pari, dan juga lokasi Benteng Maboro dekat dengan tempat wisata Pantai Tapak Padri yang terkenal dengan pemandangan sunsetnya. Dari atas sudut benteng inilah kita bisa menikmati pemandangan berupa hamparan laut lepas biru dilengkapi pohon cemara pada sepanjang Pantai Tapak Padri yang bersambung ke Pantai Panjang Bengkulu. Sebagai generasi muda, sudah sepantasnya kita memiliki kesadaran untuk mempelajari sejarah, karena sejarah suatu bangsa ada di pundak pemudanya.
Dengan begitu, dengan Anda mengunjungi Benteng Mabro Kota Bengkulu akan membantu Anda untuk merealisasikannya. Langsung saja datang di Jalan Benteng, Kebun Keling, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Indonesia. Anissa mengabarkan.